Oleh karena itulah saya mengangkat tema, yaitu adalah Roh Kudus penolong dalam kelemahan doa kita. Di dalam kita berdoa, Bapak Ibu Saudaraku, bukan rangkaian kata-kata yang kita susun dengan rapi, tidak berantakan. Kata-katanya indah didengar. Tetapi kita lebih menekankan di sini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah bahwa doa itu harus disertai dengan roh. Ayat ini berbicara kepada surat yang diberikan oleh Paulus untuk jemaat di Roma, di mana pada saat itu jemaat di Roma mengalami kelemahan, walaupun mereka sudah hidup pada jemaat yang mula-mula, kasih yang mula-mula. Tetapi dalam seiring waktu rupanya mereka juga mengalami kelemahan, Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun yang kita dengar proses jemaat mula-mula itu, kasih mula-mula itu sangat terkenal di dalam dunia Kristen kita. Itu adalah merupakan contoh yang sangat baik, kehidupan yang harmonis, saling menolong, saling mengasihi, saling melengkapi. Tidak ada percerideraan di situ, tidak ada saling melihat kekurangan, tetapi saling membantu. Itulah keadaan jemaat mula-mula. Tetapi dalam seiring waktu, Rasul Paulus melihat bahwa di jemaat Roma itu ternyata mengalami kelemahan. Sehingga ayat inilah muncul, Bapak Ibu. Yang dikatakan tadi adalah, yaitu di dalam ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Yang pertama artinya di sini adalah, Bapak Ibu, menyadari kelemahan kita dalam berdoa. Dalam kata pertamanya di situ adalah demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Berarti kita menyadari kita ini ternyata lemah. Kita ini adalah lemah. Itu poin pertama yang harus kita ingat di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kita lemah di dalam berdoa. Tidak ada kesempurnaan kita di dalam berdoa, Bapak Ibu Saudaraku. Sama seperti yang sudah kita lakukan pada saat ini. Sebagai contoh, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa melihat contoh berdoa itu adalah dari doa Bapa kami. Poin apa yang kita ambil di situ? Di dalam doa Bapa kami, di situ lebih banyak diutarakan perkara rohani dibandingkan dengan perkara jasmani. Di dalam doa Bapa kami lebih diutamakan, lebih banyak porsinya perkara rohani dibandingkan perkara jasmani. Sebagai contoh, Bapak Ibu, dalam doa Bapa kami dikatakan di situ apa? Berikanlah kami makanan kami. Itu adalah jasmani. Kemudian di dalam doa Bapa kami ada dikatakan, ampunilah kami dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Di situ ada dua kata yang berisikan tentang perkara rohani. Itulah di dalam doa Bapa kami, Bapak Ibu. Jadi itulah doa yang diajarkan kepada kita, bahwa di dalam setiap doa-doa kita, kita harus lebih menonjolkan perkara rohani kita dibandingkan perkara jasmani. Mungkin di dalam diri kita, kita berdoa, kita lebih banyak mungkin berdoa tentang jasmani kita. Ya, sebagai contoh misalnya kita berdoa untuk kesehatan, umur yang panjang, kenaikan gaji, ujian yang lulus, bisnis yang maju, dapat rumah dan mobil yang baru. Itu mungkin di dalam hari-hari kita yang paling banyak di dalam kita doakan. Kita mungkin melupakan perkara rohani. Padahal doa Bapa kami mengajarkan adalah kita harus menambah porsi perkara rohani di dalam doa kita dibandingkan dengan perkara jasmani kita. Apa contoh perkara rohani di dalam doa kita, Bapak Ibu? Ya, kita bisa berdoa, misalnya sebagai contoh di dalam doa kita,
Bagaimana firman itu bisa bertambah di dalam kehidupan kita? Kita sudah tua, sudah lama menjadi Kristen. Bagaimana motivasi kita dalam melayani agar bisa lurus? Bagaimana makin hari makin tambah firman di dalam kehidupan kita? Itu adalah contoh doa-doa di dalam perkara rohani, Bapak Ibu. Bagaimana kita agar ikut Tuhan sungguh-sungguh dan setia dan taat? Ada nggak di dalam doa kita seperti itu yang lebih banyak porsinya? Bagaimana kemurahan hati kita agar kita juga tidak pelit? Bagaimana kemampuan kita untuk mampu dalam melepaskan dosa-dosa kita? Kita berdoa. Bagaimana kita berdoa untuk mengampuni orang yang menyakiti kita? Itulah di dalam doa kita, Bapak Ibu. Jangan di dalam setiap kita berdoa, kita lebih banyak mengutarakan perkara jasmani bila dibandingkan dengan perkara rohani. Sebagai contoh tadi di dalam doa Bapa kami. Itulah poin yang pertama, Bapak Ibu. Kita harus menyadari bahwa atas di dalam doa kita itu kita adalah lemah. Mari kita sama-sama mengkoreksi diri kita di dalam doa kita, Bapak Ibu. Sehingga roh itu akan membantu di dalam kelemahan kita. Itu poin yang pertamanya, Bapak Ibu. Sama seperti anak kecil, Bapak Ibu. Anak yang masih belum bisa ngomong. Belum bisa dia ngomong, tetapi mamanya sudah mengerti ketika anak tersebut menangis karena mungkin dia kesakitan atau mungkin karena sesuatu, pasti mamanya mengerti. Mungkin dia nggak bisa belum bisa dia menggunakan bahasa Indonesia, dia masih mungkin berumur 2 tahun. Dia hanya bisa menangis sambil menunjuk-nunjuk rasa apa yang dialaminya. Tapi kenapa mamanya mengerti, Bapak Ibu? Padahal si bayi itu hanya menangis. Begitulah kita, Bapak Ibu. Jadi di dalam doa kita, siapa yang membawa doa kita itu agar dimengerti oleh Bapa di surga, itu adalah Roh Allah. Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membawa perkataan-perkataan kita itu agar Bapa di surga mengerti apa yang kita sampaikan. Sama seperti anak bayi tadi, belum bisa dia ngomong bahasa Indonesia. Dia hanya bisa menangis sambil menunjuk, mungkin ada rasa sakit atau gimana, apa yang terjadi dalam tubuhnya. Tapi kenapa seorang ibu itu bisa paham? Seorang ibu itu kita bayangkan adalah sebagai Bapa di surga. Ya, Roh Kuduslah yang mengutarakannya, yang mengartikannya, sehingga bisa sampai kepada apa yang kita inginkan untuk sampai kepada Bapa di surga, Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, di dalam ayat ini, Bapak Ibu, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya di sini adalah Roh Kudus itu adalah sebagai penolong. Ya, seperti yang sudah kita dengar bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 16, di situ bahwa adalah janji datangnya penolong yang menyertai selama-lamanya. Sama seperti ilustrasinya sebuah mobil yang mogok, Bapak Ibu. Bagaimana mobil itu kita bisa dorong, itu kita bisa baik kita dalam mendorong mobil yang mogok itu adalah kita mendapat kekuatan yang baru dari Roh Kudus, Roh Allah, yang membantu kita agar mobil itu bisa dapat kita dorong. Jadi di ayat yang berikutnya ini, bagian berikutnya ini adalah Bapak Ibu, adalah Roh Kudus sebagai penolong. Kemudian yang berikutnya lagi tadi adalah keluhan yang tidak terucapkan. Saya di dalam berdoa ini, Bapak Ibu, saya terkadang tidak mengeluarkan lagi kata-kata, Bapak Ibu. Saya hanya mengeluarkan tetesan air mata sambil mengarahkan kepala saya ke atas dengan mata tertutup. Tetapi air mata saya nggak terasa, itu basah pipi saya, Bapak Ibu. Saya tidak mengeluarkan lagi kata-kata. Mungkin di hari keberapa itu, Bapak Ibu? Mungkin kita ada yang seperti itu. Ada juga yang mungkin diam saja, diam termenung. Mungkin di dalamnya ada sesuatu gerakan, pikiran yang berbicara hatinya kepada Tuhan. Dia tidak mengeluarkan kata-kata. Tapi mungkin ada juga kita yang mengeluarkan kata-kata. Di sini katanya adalah kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terpuji.
ucapkan Bapak Ibu. Itu juga adalah roh Allah. Sama seperti dokter Bapak Ibu. Stetoskop yang dipakai di telinga dokter. Ya, kalau ketika kita sakit, ya, dokter selalu menggunakan alat itu untuk melihat detak denyut jantung atau hal-hal yang bersuara di dalam tubuh kita. Stetoskop itu menggambarkan adalah suara-suara kita yang tidak lagi terucapkan dengan kata-kata. Roh Allah yang menafsirkannya sehingga itu bisa dimengerti dan dipahami dan sampai kepada Bapa di surga, Bapak Ibu. Itulah ilustrasi pentingnya roh Allah di dalam setiap doa kita. Ya, sama seperti dokter tadi yang menggunakan stetoskop. Ya, stetoskop itulah yang mengartikan si dokter bagaimana apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Itu ilustrasinya sama seperti kita yang tidak lagi bisa mengeluarkan kata-kata. Ya, tidak ada suara yang terdengar lagi, sangat lemah. Tetapi roh Allah yang bisa menerjemahkannya, mentransfernya, sehingga bisa sampai kepada Bapa di surga. Dan Bapa di surga mengerti apa yang kita doakan. Apalagi yang penting Bapak Ibu di dalam doa kita Bapak Ibu. Coba kita buka Yesaya 59 ayat 1. Yesaya 1, maaf Bapak Ibu Saudaraku. Yesaya 1 ayat 15. Yesaya 1 ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Apa katanya Bapak Ibu? Ini adalah suatu ayat yang keras Bapak Ibu. Ya, Tuhan tidak, bahkan Tuhan itu memalingkan wajahnya Bapak Ibu. Yang tadinya dia begini, ketika kita berdoa, di depannya ada kita, Tuhan gak lihat pun, dia malingkan begini Bapak Ibu. Ya, dia tidak tengok kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena tangan penuh dengan darah. Itu adalah berbicara kepada dosa Bapak Ibu. Tangan kita yang kita lakukan, ya, kita di dalam tubuh ini mungkin yang paling sering kita gunakan adalah tangan kita. Tangan kita yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Itulah pentingnya kita juga melepaskan dari dosa Bapak Ibu. Supaya apa Bapak Ibu? Agar doa yang berkali-kali kita naikkan, Tuhan tidak berpaling Bapak Ibu. Ya, jelas dalam Yesaya ini. Begitu juga dengan dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Coba kita buka Bapak Ibu. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bapak Ibu Saudara, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kembali lagi Bapak Ibu, pemahamannya sama. Dosa kita lah yang membuat Allah tidak mendengar apa isi dari permohonan kita Bapak Ibu. Mungkin kita teringat ya, dengan apa Bapak Ibu? Dengan Paulus. Paulus sampai sekarang doanya masih ada yang tidak terjawab Bapak Ibu. Dia mendoakan orang sembuh dan berbalik kepada Tuhan. Tetapi dalam dirinya dia bermohon kepada Tuhan, ternyata Bapak Ibu ada yang tidak dijawab Tuhan. Tapi kalau menurut saya dijawab Tuhan Bapak Ibu doanya. Dengan jawaban apa? Tidak. Jadi jawaban Tuhan itu jangan harus iya baru dijawab Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Jawaban Tuhan itu adalah tidak pun, itu adalah jawaban doa Tuhan. Jawaban Tuhan terhadap doa kita Bapak Ibu. Sama seperti yang dialami Paulus. Ya. Apakah Paulus berdosa sehingga Tuhan tidak menjawab? Ya, jadi tidak selamanya juga Bapak Ibu
Doa yang tidak dijawab itu adalah karena kita berdosa. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Amsal 28 ayat 9. Amsal 28 ayat 9. Amsal 28 ayat 9. Siapa yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Apa itu hukum di sini Bapak Ibu? Firman Tuhan. Makanya di dalam doa kita ini ada juga firman Tuhan Bapak Ibu. Karena ketika kita memalingkan, kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, itu doanya kekejian. Artinya apa? Kalau bahasa pastinya Bapak Ibu, bahasa apa adanya, Tuhan itu jijik dengan doa kita. Itu bahasa apa adanya Bapak. Ya, ketika kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita berdoa, doa itu di hadapan Allah adalah kekejian. Jadi penting juga firman Tuhan di dalam doa kita ini Bapak Ibu. Berikutnya, Amsal 21 ayat 13. Amsal 21 ayat 13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Dia mampu untuk menolong orang, tetapi dia tidak melakukannya. Itu juga Tuhan, ketika kita memohon kepada Tuhan, maka Tuhan juga melakukan hal yang sama Bapak Ibu. Ini ayatnya Bapak. Siapa yang menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Artinya, ketika kita juga bermohon kepada Tuhan, Tuhan juga tidak mendengarkan jawaban kita, doa kita. Tuhan tidak menjawab jawaban doa kita Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketika orang lemah mengatakan sesuatu kepada diri kita dan kita mampu melakukannya tapi tidak kita lakukan, itulah dia makna dari ayat ini Bapak Ibu. Jadi ada banyak beberapa poin Bapak Ibu yang bisa kita perhatikan di dalam doa kita. Mari sama-sama kita koreksi di dalam doa kita Bapak Ibu. Apakah sudah memang sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam doa dan yang diinginkan Tuhan di dalam doa kita Bapak Ibu Saudara? Apa hubungannya dengan doa 10 malam ini Bapak Ibu? Di dalam doa 10 malam ini kita melatih telinga rohani kita untuk mendengar bisikan roh Bapak Ibu. Makanya Bapak Gembala kan ada dia berkata, jangan lihat kiri kanan, fokus kepada doa. Jangan perhatikan kiri kanan waktu kita berdoa menyembah. Kita jangan lihat kiri kanan Bapak Ibu. Kita tutup mata kita buka mata hati kita, mata jasmani kita tutup. Kita fokus kepada roh Allah. Kemudian di dalam doa 10 malam ini sama seperti murid-murid yang di loteng Bapak Ibu, yaitu menanti dengan kesadaran kita bahwa butuh bantuan, bahwa tanpa kuasa roh kita tidak punya kekuatan. Dan di dalam doa 10 malam ini adalah kita juga Roh Kudus mengkoreksi doa-doa kita, dan juga kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi kalau saya bisa membagi Bapak Ibu di dalam doa 10 malam ini menjadi beberapa poin, yaitu 3 bagian. Malam pertama sampai malam ketiga itu adalah pembersihan Bapak Ibu. Berarti kita sudah melewati pembersihan. Apa itu pembersihan? Roh Kudus membantu kita melihat kelemahan dan dosa yang menghambat doa kita Bapak Ibu. Itu sudah kita lewati dari malam pertama sampai malam ketiga.
Selanjutnya malam keempat sampai malam ketujuh yang akan kita masih jalani, itu adalah Roh Kudus mulai menyelaraskan ya keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Menyelaraskan, sama seperti gitar Bapak Ibu, perlu disetem, ya distel, ya agar dia bisa selaras, suaranya tidak balik. Itulah yang sedang kita lakukan proses dari malam keempat sampai malam ketujuh. Yaitu adalah keinginan kita dengan keinginan Tuhan, kita sedang melaraskannya Bapak Ibu. Dan malam ke-8 sampai malam ke-10 adalah ketika kita sudah pasrah dalam bantuan Roh Allah. Disitulah kepenuhan dan kuasa itu meledak Bapak Ibu. Yaitu di malam ke-8 dan malam ke-10 sampai malam ke-10. Itu dalam rentetan secara teorinya Bapak Ibu. Tetapi dalam secara prakteknya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada yang menghambat, tidak ada yang mengaturnya Bapak Ibu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jangan kita fokus pada berapa lama kita bisa berdoa Bapak Ibu. Oh mungkin doanya sebentar. Jangan Bapak Ibu. Tetapi kita fokus pada seberapa berani kita menyerahkan ketidakmampuan kita kepada Roh Kudus. Ingat kata Roh Kudus Bapak Ibu, kudus. Bagaimana Roh yang kudus bisa hidup di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita, hati kita, kalau kita tidak melakukan yang kudus. Namanya udah Roh Kudus Bapak Ibu. Di malam doa ini, biarlah kata-kata kita habis, agar keluhan roh yang mengambil alih, sebab di titik terlemah kita kuasanya menjadi sempurna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesuslah yang akan menolong kita, Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan firman yang kita dengar pada malam hari ini. Haleluya.